Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urthumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua paring limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Tentu nikmat kesehatan, nikmat umur panjang kita utamakan. Nikmat kesehatan, Allah masih memberikan kita sehat sampai di usia kita saat ini. Mungkin ada yang sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5 atau kepala 6 atau kepala 7. Dimanapun Bapak Ibu berada, kesyukuran kita kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini sebagai waktu kita beramal di dalam rangka ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku menciptakan, menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Termaktub di dalam surah Ad-Dariyat. Kita dengan kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini, Bapak Ibu, berarti secara tidak langsung kita oleh Allah diberi kesempatan untuk terus beramal, untuk terus meningkatkan saldo pahala kita yang tentu akan kita nikmati nanti di akhirat, di surga insyaallah. Sebagaimana dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mazra'atu lil akhirat." Dunia adalah tempat menanamnya akhirat. Apa yang kita panen nanti Bapak Ibu di surga, di akhirat kelak adalah tentu sesuai dengan apa yang kita tanam di dunia saat ini. Ketika kita di dunia menanam kebaikan, tentu kita nanti juga akan mendapatkan atau memanen pahala karena kebaikan yang kita tanam. Pun demikian, na'udzubillah min dzalik, ketika kita di dunia menanam kejelekan, menanam penganiayaan, keburukan, penganiayaan dan dosa, maka tentunya nanti di sisi Allah, na'udzubillah min dzalik, yang kita tanam adalah keburukan. Keburukan di akhirat tentu adalah murka Allah, dan yang paling berat adalah siksa Allah di neraka. Maka alhamdulillah sekali lagi kita syukur karena kita diberikan kesempatan, dan kesempatan hidup ini kita jalani di dalam nikmat iman, nikmat Islam. Islam adalah agama kita, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Dan juga alhamdulillah kita juga diberi nikmat iman. Karena iman adalah pondasi dari semuanya. Islam tanpa iman tentu Islamnya kosong, Bapak Ibu. Tentu di dalam keislamannya dia tidak akan mempersungguh ibadah kepada Allah. Dia tidak betul-betul meyakini kehadiran Allah sebagai zat yang menguasai semuanya. Maka iman Islam ini tentu adalah hal yang harus kita miliki, dan kesyukuran kita haturkan kepada Allah yang sebesar-besarnya karena kita alhamdulillah diberi nikmat iman dan Islam itu tadi. Selain daripada nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan firman Allah, wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Maka atas semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ini, kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu dihaturkan, semoga selalu teriring, semoga selalu diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khairul khalqil ard, sebaik-baiknya ciptaan Allah di dunia ini. Beliau yang menjadi lampu yang menerangi kita, sirajan munira,
Beliau yang menjadi panduan ibadah kita, karena beliau adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri seorang Rasulullah contoh yang baik, tentu di dalam masalah ibadah, di dalam muamalah, dan juga akhlak dan adab. Tentu apalagi dalam akidah. Kemudian juga perjuangan Rasulullah dilanjutkan oleh ahli bait, keluarga Rasul, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semua ulama-ulama ussalihin yang juga memperjuangkan, melancarkan, menghidupkan agama Islam dari Mekah, Madinah, dari Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah, tersebar luas ke seluruh jagat raya, termasuk di negara kita Indonesia tercinta ini. Maka atas semua perjuangan para perantara agama kita sebut saja, kita syukuri dengan doa syukur, jazahumullahu khairan. Dan juga kami juga bersyukur atas kehadiran, stay tune-nya Bapak Ibu di channel kami ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mengqadar baik, kita akan isi channel ini dengan berbagi ilmu, dengan berbagi risalah-risalah Allah, Rasul. Apa yang saya miliki, ilmu yang sedikit ini kami coba untuk tularkan, kita coba untuk sebarkan, karena termasuk ilmu yang bermanfaat adalah ilman 'allamahu wa nashar, ilmu yang diamalkan dan disebarluaskan. Mudah-mudahan ilmu saya yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang kebetulan tidak sengaja ataupun sengaja mengikuti channel kami ini. Namun tentunya saran dan kritik ataupun masukan akan kami harapkan. Silakan Bapak Ibu bisa komen di comment section di bawah, ya. Barangkali ada masukan, saran ataupun pertanyaan ataupun bahasan yang ingin kami bahas. Insya Allah kami akan berusaha untuk mencarikan dalil-dalil Quran hadis mengenai bahasan-bahasan atau tema yang ingin Bapak Ibu dengarkan. Tentu ini sebagai syiarul Islam, syiarul din. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan juga barokah bagi kita semua. Tentu kami di sini tidak lain kecuali mengharapkan ridha Allah, kecuali mengharapkan pahala dari Allah. Tidak ada niat-niat yang lain, ya kan? Ma uridu minkum mirizkin wa ma uridu ayyutaimun. Ya. Jadi tidak ada, ya, apapun yang kami harapkan kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan channel ini Allah meridhoi, Allah memberikan barakah, Allah memberikan izin ridho, ya kan, sehingga bisa menjadi sarana untuk menyebarkan ilmu-ilmu kebaikan yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Adapun nanti Bapak Ibu, apabila ada perbedaan-perbedaan dari hal-hal yang kami sampaikan, tentu semuanya kita kembalikan kepada Allah Rasul. Wa in tanazza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ketika ada perselisihan di dalam sesuatu masalah agama, maka kembalikanlah kepada Allah Rasul. Kadang-kadang Bapak Ibu, perbedaan di dalam Islam ini hanya sebatas furu'iyah, cabang-cabang, tidak menjadi atau bukanlah suatu perbedaan yang besar, bukanlah suatu perbedaan akidah, ya kan? Perbedaan tauhid, tidak mungkin. Perbedaan akidah pun tidak mungkin. Insyaallah kita sama-sama sholat menghadap Baitullah, ya kan? Sama-sama kita menyembah kepada Allah, sama-sama Rasul kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya. Insyaallah itu menjadi akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itulah yang coba kami sampaikan. Namun apabila nanti ada perbedaan di dalam furu'iyah tentu tidak, mudah-mudahan tidak menjadi perselisihan yang mendalam, karena ahli atau al-mufassirina fil Qur'ani wal hadis itu sangat banyak sekali.
orang-orang yang menafsirkan Quran maupun hadis itu adalah sangat banyak sekali. Nah, tentu ada hal-hal yang mungkin berbeda sedikit ya, di dalam cabang-cabang peribadatan itu, tapi sekali lagi ini tidak menjadi prinsip ya, karena hanya perbedaan sedikit saja, dan memang manusia itu diciptakan dalam keadaan berbeda baik. Namun ketika akidahnya sama, ketika ibadahnya sama, maka insya Allah Allah yang Maha Ghafur akan mengampuni ya kan. Dengan catatan apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan semua berdasarkan dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Tentu dalam kesempatan awal ini kami coba memperkenalkan diri Bapak Ibu. Adapun nama kami adalah Muhammad Nur Abdul Rahman. Kebetulan kami sekarang tinggal di Kota Bandung. Adapun saya dulu pernah mencari ilmu, mondok di pesantren di Jawa Timur, di Kediri. Adapun kami alhamdulillah diberi amanat oleh Allah untuk mengajarkan agama Islam atau sebagai guru ngaji itu dari mulai tahun 1998. Alhamdulillah sampai sekarang Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan keteguhan dalam hati untuk tetap istiqomah di jalan Allah, karena kami selalu ingat firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Dan siapakah paling baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah dan dia beramal soleh. Mudah-mudahan harapan itu yang menjadi motivasi kami untuk terus berjuang di dalam jalan Allah, tentu dalam rangka syiar Islam, syiar ilmu. Tentu kami ilmu sangat sedikit sekali Bapak Ibu. Nah, ini hanya ya, sedikit berbagi saja, mudah-mudahan ada manfaat dan juga barokahnya. Baik, mengawali pertemuan kita di video pertama ini Bapak Ibu. Baik, kita kita buka Al-Quran surah Al-Mu'minun, sebagaimana harapan kita untuk tetap menjadi orang mukmin. Surah Al-Mu'minun nomor surat 23 ayat pertama. Maka ini nanti teknisnya adalah saya membaca Al-Quran, kemudian kita tafsirkan Al-Quran tersebut, kemudian kita maknai dan juga kita terangkan dan kita dalami sepuluh kemampuan kita. Baik, saya baca surat Al-Mu'minun ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Alhamdulillah rabbil alamin, wa shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu an alayli wa nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil al-kitab, Allahumma atina hikmah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, kita coba tafsirkan. Tentu akan banyak sekali hal-hal yang harus kita dalami, karena di dalam suatu kesempatan, suatu majelis, guru saya pernah menyampaikan bahwa mentadabburi ayat itu adalah kewajiban. Jadi tidak hanya mentafsir, tapi mentadabbur. Kalau mentafsir itu cukup diartikan saja, karena memang Al-Quran bahasa Arab, kita orang Indonesia yang mungkin kita juga tidak tahu artinya apa, ya kan? Bahkan bahasa Al-Quran ini adalah tingkatan sastra Arab itu yang paling tinggi tingkatannya. Kadang-kadang berbeda dengan obrolan-obrolan orang Arab sehari-hari, tentu sangat berbeda. Nah, maka apalagi terlebih lagi kita orang Indonesia, kita harus mentafsirkan, mengartikan apa isi Al-Quran itu. Karena Bapak Ibu, Al-Quran adalah pedoman kita. Ya, Nabi mengatakan, "Taraktu fikum amrayn an tadhillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati nabi." Telah aku tinggalkan di kalangan kalian, kata Nabi, dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya. Jadi Nabi sendiri sudah menjamin ketika orang Islam berpegang teguh, ya, adu 'alaiha binawajid, dalam bahasa hadis, menggigit dengan gigi geraham, berpegang teguh, ya, memegang kuat, memegang erat dua perkara ini, maka Nabi menjamin tidak akan sesat selamanya. Berarti pasti dalam kebenaran. Ya. Ketika orang Islam berpegang teguh kepada dua hal ini, tidak akan sesat, pasti benar. Ya. Apa itu? Ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi ibarat peta, Al-Quran ini adalah peta untuk bisa membawa kita masuk surga selamat dari neraka. Karena petunjuknya sudah jelas. Allah tidak akan lagi menurunkan petunjuk baru. Ketika Rasulullah SAW wafat sebagai khatamun nabiyyin, maka petunjuk Allah Rasul sudah sempurna. Al-Quran terakhir turun, ya kan? Saat-saat terakhir Al-Quran turun, ya, itu ketika Nabi Muhammad wukuf, ya, di Arafah, ketika Hajjul Akbar, Allah menurunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini, kata Allah, agama kalian sudah sempurna. Jadi sudah sempurna Al-Quran, sudah tidak akan ada lagi risalah baru. Yes. Seiring wafatnya baginda kita Rasulullah SAW, maka risalah pun sudah sempurna. Tidak ada lagi yang baru. Semua sudah termaktub di dalam Al-Quran ini dan juga Al-Hadis. Maka tugas kita sebagai orang Islam adalah kita mengkaji Al-Quran. Kita dalami Al-Quran. Apa itu perintah Allah? Karena kalau tanpa kita mengkajinya, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah tahu. Kalaupun kita baca tiap hari, mungkin ya hanya dapat pahala membaca saja. Tapi kita tidak tahu Islam itu apa. Padahal Islam itu ya Al-Quran ini. Di dalam Al-Quran inilah petunjuk Islam itu semuanya sudah ada. Dan juga tentu di dalam Al-Hadis nanti, ya kan, ketika sudah pembahasan level selanjutnya, ya kan. Nah, mungkin saya juga nanti menerangkan Al-Quran diperkuat oleh Al-Hadis. Al-Quran adalah firman Allah, Al-Hadis adalah petunjuk, ucapan, perbuatan ataupun cita-cita Rasulullah SAW. Itu pun sama sebagai pegangan kita, pedoman kita orang Islam. Yang apabila orang Islam berpegang pada dua tadi, Rasul sendiri menjamin tidak akan sesat. Pasti betul. Walaupun orang seluruh dunia mengatakan sesat misalkan, tapi ketika yang kita kaji adalah Quran hadis, maka percayalah, yakinlah kita berada dalam kebenaran. Ini di dalam manhaj yang benar, manhaj di jalan yang benar.
Jadi itulah perlunya kita mentafsir Al-Quran dan juga mentadabburi Al-Quran. Tidak hanya mentafsir, mengartikan, tapi menghayati isinya, melakukan pendalaman. Itulah yang akan kita coba sampaikan atau teknis penyampaian dalam channel ini, insya Allah seperti itu Bapak Ibu. Jadi mentadabburi, mungkin satu ayat tapi pembahasannya mungkin akan beberapa menit, ya kan? Insya Allah tujuannya tidak lain ya untuk memberikan kefahaman. Ya, in uridu illa islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah dalam Al-Quran. Jadi tidak ada keinginan saya kecuali islah, memperbaiki, mastata'tu, sapal kemampuan, semampunya ilmu yang kami miliki. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik, pertolongan, ilham yang baik kecuali semuanya dari Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha, sungguh beruntung. Allah berfirman, qad aflah, sungguh beruntung. Siapa al-mu'minun? Orang-orang iman. Jadi ayat ini turun dalam suatu hadis, diriwayatkan bahwa ketika dulu Allah menciptakan surga dengan semua kenikmatan yang ada di dalamnya, ya, al-jannatul jaza, surga sebagai pembalasan, berbeda dengan al-jannatul ma'wa, surga sebagai tempat yang dulu pernah ditinggali oleh bapak kita Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dulu bapak kita, ya, nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam dan ibu kita Ibu Hawa, beliau berdua oleh Allah diqadar tinggal di surga. Namun surga waktu itu ada sebagian ulama mengatakan itu adalah surga al-makan, surga sebagai tempat, bukan makan makanan. Surga sebagai tempat. Apa perbedaannya? Karena waktu itu, ya walaupun ditinggal di surga, tentu berbeda dengan surga yang nanti Allah siapkan bagi orang iman. Kalau surganya bapak kita waktu itu, Nabi Adam, ya itu ya surga sebagai tempat tinggal. Pun di situ ada larangan. Wala taqrabu hadhihi syajarah takuna minadh dhalimin. Ada larangan. Janganlah engkau dekat-dekat pada pohon ini. Kau akan jadi orang zalim. Jadi ada larangan dan tidak semua keinginannya diberikan di tempat yang dulu tinggali oleh bapak kita Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nah, berbeda dengan surga al-jaza, surga yang Allah sediakan bagi orang iman. A'dadtu li ibadiyas sholihin. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, a'dadtu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, dan kenikmatan yang belum pernah ada niat di dalam hati manusia. Jadi nanti di surga mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Walahum fiha mashtahun. Ya. Apapun yang mereka inginkan akan didapatkan bagi apa? Bagi surga nanti yang Allah sediakan nanti. Al-jannatul jaza. Dan di sana tidak ada larangan satupun. Bebas berbuat apa saja. Ya, di dalam surga nanti yang Allah sediakan. Nah, ketika Allah membuat surga yang sedemikian rupa, yang sedemikian menyenangkannya, sedemikian indahnya, sedemikian luar biasanya, sedemikian mahalnya. Dalam hadis Nabi mengatakan, inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Sesungguhnya dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah, dagangan Allah adalah surga. Begitu mewahnya surga, begitu indahnya surga, begitu luar biasanya kenikmatan yang ada di dalamnya. Kemudian ketika Allah selesai menyediakan surga, Allah mengatakan, atau surga mengatakan, qad aflahal mu'minun. Ini adalah ucapan surga. Dari sebagian riwayat yang mengatakan kalau ayat 1 ini adalah ucapan surga. Surga mengatakan, sungguh beruntung orang iman. Orang iman yang masuk ke dalam aku, ke dalam tempat, ke dalam surga ini. Surga mengatakan begitu. Loh, surga bisa ngomong? Ya bisa lah. Ya, karena surga adalah makhluk Allah, ya kan? Antokana Allah, antoko kulla syai' begitu. Ya, antokana antoko kulla syai'. Jadi yang membuat saya bisa bicara adalah Allah yang membuat bicara pada segala sesuatu, ya kan? Ketika kulit ditanyakan begitu. Pun demikian surga.
Bahkan di hadis lain neraka pun bisa bicara. Ya kita percaya karena yang mengatakan adalah Rasulullah ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dulu diceritakan, Nabi pulang dari bepergian, tentu Nabi ngajar sahabat, Nabi mengatakan saya tadi ketemu sapi, sapinya ngomong. Ya. Abu Bakar mengatakan saya percaya Rasulullah, karena beliau adalah Rasulullah. Apapun yang beliau sampaikan mesti benar. Ya. Walaupun Nabi mengatakan sapi bisa ngomong ya kita harus percaya karena itu Rasulullah yang mengatakan. Nggak mungkin Rasulullah berbohong ya. Nah ini pun sama, surganya bicara. Surga mengatakan, sungguh beruntung sekali orang bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena nikmat sekali di surga itu. Ya, bagaimana diterangkan di dalam kanjil di dalam sifat jannati wanhar, ya kan? Bagaimana Allah atau Rasulullah mensifati kenikmatan di surga, sekilas saja sudah demikian luar biasanya. Ya. Di surga itu kita tidak akan pernah tua, kita tidak akan pernah sakit, ya, kita tidak akan pernah menderita, tidak akan pernah susah. Istrinya paling sedikit 72, paling banyak 12.500, ya, nikmati surga. Apa yang kita inginkan pasti akan diberikan oleh Allah, apapun. Tidak perlu ibadah lagi nanti di sana. Pokoknya kalau kita menjelaskan surga, masya Allah. Nanti insya Allah kita bahas surga dari Quran maupun dari hadis. Perspektif Al-Quran maupun dari hadis. Nah, jadi sungguh beruntung orang yang masuk surga. Sungguh beruntung orang iman yang bisa masuk ke dalam surga ini. Ya, jadi surga mengatakan sungguh beruntung orang iman. Kenapa orang iman beruntung? Karena nanti di ayat 11 dikatakan alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi orang-orang iman itu orang yang akan masuk dalam surga. Maka beruntunglah mereka. Nah, sekarang timbul pertanyaan, siapa orang iman itu? Ya, jadi di ayat ini Allah ingin menjelaskan siapa orang iman itu. Siapakah orang iman itu yang beruntung yang nanti akan masuk surga itu siapa? Yang pertama, ayat 2. Yaitu alladzina orang-orang iman itu adalah alladzina orang-orang hum mereka fi sholatihim di dalam sholat mereka, khashi'un, orang-orang yang khusyuk mereka. Jadi sebelum Allah menjelaskan sifat-sifat orang iman yang lain, yang pertama Allah jelaskan adalah sifat orang iman dari sholat. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya kenapa? Karena memang sholat ini ada ciri dia itu orang iman atau tidak. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innal ahda alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Sesungguhnya ciri yang membedakan antara kita orang iman dan mereka orang kufur adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat, berarti dia sudah kufur. Walaupun dia merasa dirinya masih Islam, masih iman, tapi ketika dia tidak sholat, Allah sudah tidak menganggap dia orang iman lagi. Faqad kafar, dia sudah kafir. Kenapa? Karena sholat adalah amalan yang pertama kali Allah wajibkan kepada manusia. Rukun Islam pun adalah sholat yang awal. Setelah syahadat itu adalah sholat. Setelah dia mengaku dirinya Islam, ya buktikanlah dengan sholat. Gak bisa orang mengatakan saya Islam, saya Muslim, KTP saya juga Muslim. Sholatnya bagaimana? Alhamdulillah, sholat saya setahun 2 kali. Idul Fitri dan Idul Adha, malah sholat sunnah yang dia kerjakan. Ya. Atau ada juga yang mengatakan alhamdulillah saya sholat Jumat, ya, karena ke bawah sama orang-orang kantor saya misalkan. Ya, ataupun sholatnya hanya subuh atau maghrib ketika dia pulang ke rumah sama orang-orang komplek misalkan, ya, malu kalau nggak ke masjid misalkan. Ingin sholatnya hanya subuh dan maghrib. Zuhurnya gimana? Asarnya bagaimana? Padahal Nabi sudah mengatakan tadi. Jadi jangan pernah mengaku dirinya Islam kalau sholat pun tidak bisa dia jaga. Jangan pernah. Karena sekali saja Anda tidak sholat, Anda sudah kafir. Ya. Itu Rasulullah yang mengatakan, bukan saya mengkafir-kafirkan. Ya.
Tapi Rasulullah yang mengatakan. Nah, jadi memang berat sekali, bukan berat, memang ya itu penting sekali, ini dasar. Dasar orang itu disebut iman, disebut Islam adalah ketika dia jaga sholatnya dengan tertib, ya kan? Jadi as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Kalau rumah nggak ada tiangnya, tanpa tembok dinding-dindingnya, itu akan roboh. Agama pun sama. Agama tanpa sholat, Islam tanpa sholat roboh, gak ada gunanya. Maka, tapi tidak cukup di situ. Allah ingin mengatakan tidak cukup di situ, tidak cukup sholat saja. Orang yang akan masuk surga, yang disebut orang iman, yang akan masuk surga adalah orang yang dia sholat dan sholatnya itu khusyuk. Dua hal yang harus diperhatikan di sini. Sebagai ciri orang iman, yang pertama dia tertib sholatnya, yang kedua dia khusyuk sholatnya. Sholat orang mungkin bisa, anak kecil juga, ya anak kecil maaful, belum dimaafkan ya kan, karena dia kalau belum balik masih belum dihitung dosa. Ya. Ketika dia sholat tapi sholatnya nggak benar, pun tidak masuk di situ, Bapak. Tidak masuk kriteria orang iman yang akan masuk surga. Masya Allah. Kenapa? Karena justru ada orang iman yang akan masuk neraka. Fawailul lil musallin. Neraka, kerusakan bagi orang yang sholat. Masya Allah. Jadi sholat pun masih bisa diancam neraka. Ya udah kalau bisa nggak usah sholat sekalian, jahanam. Jahanam berarti ancamannya. Ya. Jadi sholat pun masih bisa diancam dengan neraka. Fawailul lil musallin. Dalam surat Mufassal akhir itu kan, siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Siapa orang yang sholat tapi masih diancam neraka? Adalah orang yang sholatnya lalai, sahun, santai-santai, nggak khusyuk, sholatnya asal-asalan, ya. Sholatnya ditunda-tunda sampai kadang-kadang ketika waktunya mau habis baru dia cepat-cepat sholatnya. Kalau dalam hadis itu Nabi mengatakan hadzal munafik, hadzal sholatul munafik gitu ya. Demikianlah sholatnya orang munafik ya. Jadi dia nunda-nunda waktu, ketika mau habis waktunya baru kerjakan sholatnya dengan cepat. Jadi mau sholat tapi masih masuk neraka. Kenapa Bapak Ibu? Karena sholat ini ibadah. Sholat ini adalah pendekat kita kepada Allah, Rabb kita, Tuhan kita yang mengatur semuanya, yang memberikan rezeki kita, yang mengatur perkara kita, yang memudahkan semua urusan kita. Sholat adalah ibadah kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka Allah hanya akan menerima ibadah yang betul-betul dikerjakan dengan baik. Gak mau Allah ada orang nyembah kepadanya dengan asal-asalan. Tidak mau. Ya. Karena semua ibadah kita ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Dalam rangka taqarrub ilallah. Dalam rangka bentuk peribadatan menghamba kita kepada Allah. Allah gak nerima asal-asalan Bapak Ibu. Kita aja rezeki ingin banyak, hidup kita ingin enak, kita ingin bahagia, kita ingin sempurna kadang-kadang. Ya. Tapi dalam ibadah itu asal-asalan, ya Allah gak mau. Contoh gampangnya misalkan masalah kurban saja. Kurban ini adalah bentuk pendekatan kita kepada Allah. Kurban asal kata dari kurban, mendekat korba ya kurban. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka Allah tidak menerima hewan kurban yang dalam Nabi mengatakan yang buta, yang pincang, yang sobek telinganya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah nggak nerima gitu ibadah kita yang asal-asalan. Allah nggak nerima orang mendekatkan diri kepada Allah tapi asal gitu. Asalnya beli kurban, pada kurbannya hewan di situ mungkin belum cukup umurnya, buta, sakit dan sebagainya. Itu gambaran. Lah, pun demikian dengan apalagi sholat. Ini paling mendasar, paling utama. Inna awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati sholatuh. Ya. Wa in wa in saluha sa'iru amalihi wa in fasada sa'iru amalihi. Jadi amal yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat adalah sholat, Bapak Ibu. Ketika kita di yaumul mizan, ketika kita di hari pembalasan amal, perhitungan, hisaban amal, catatan amal kita Bapak Ibu
halaman pertamanya adalah sholat. Halaman pertamanya ketika nanti kita diberikan buku oleh Allah, ini catatan amalmu. Karena malaikat kanan kiri kita sekarang tidak pernah berhenti untuk terus menulis kebaikan di dalam buku catatan kita. Fi imamin mubin, kan dalam surat Yasin itu. Fi imamin, dalam buku, di dalam iman maksudnya buku yang jelas. Ya. Kanan malaikat pencatat amal baik, kiri malaikat pencatat amal buruk terus bekerja. Nanti ketika sudah selesai kita meninggal, tutup semuanya kecuali mereka masih menulis amal jariah. Nah di akhirat nanti ketika Allah memberikan amal, buku catatan amal kita, halaman pertama, page pertama Bapak Ibu dari buku catatan amal kita adalah sholat. Sholat. Ketika sholatnya baik Bapak Ibu, baru Allah melihat amal-amal kita yang lain. Baru Allah melihat puasa, baru Allah melihat sedekah, baru Allah melihat terus yang lain. Tapi ketika sholat ini buruk Bapak Ibu, ketika sholat kita tidak sempurna, tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka jangan harap amal yang lain akan dilihat oleh Allah. Kalau begitu Allah tidak adil. Itu justru Allah adil supaya apa? Supaya kita lebih mengutamakan sholat daripada apapun. Percuma orang sedekahnya banyak kalau sholatnya tidak tertib. Percuma orang haji berkali-kali, tapi kalau sholatnya waktunya enggak, buat apa? Itu yang pertama kali. Kenapa Allah mewajibkan sholat? Karena semua orang bisa mengerjakannya. Ini sebagai sarana kita terus nyambung pada Allah, dari mulai subuh nyambung pada Allah, duhur, setelah bekerja kita tetap nyambung pada Allah, asar pun demikian, maghrib, ketika petang kita ingat pada Allah, ketika mau tidur isya pun kita nyambung dengan Allah. Jadi sholat ini sesuatu yang penting, yang mendasar. Allah tidak mau orang iman sholatnya asal-asalan. Ketika sholat halaman pertama ini kurang baik, sholatnya nggak sempurna, banyak yang apalagi nggak sholat, misalkan Allah mendalik, ya kan? Maka halaman-halaman selanjutnya dari catatan amal kita nggak akan dilihat oleh Allah Bapak Ibu. Semua akan menjadi sia-sia. Semua akan menjadi sia-sia. Ketika sholat kita tidak tertib, akan sia-sia. Kebaikan kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita, umrah kita, apapun, jihad kita bahkan. Makanya Nabi ketika berjihad pun Nabi sholat. Karena disebut sholat al-khawf, sholat ketika berperang. Sholat ketika berperang. Rasulullah berperang pun sambil sholat. Ada sholatnya. Ya, ada sholat. Dalam Al-Quran dan hadis juga ada. Disampaikan oleh Nabi bagaimana tata cara sholat ketika berperang. Kok ada orang sekarang gitu, yang santai, yang tidak keadaan perang, tidak sholat, itu berarti luar biasa. Ya, maka ya menjadi percuma kebaikan halaman-halaman selanjutnya karena nggak akan dilihat oleh Allah. Sholat ini pendalamannya cukup panjang dan lama dan komprehensif. Ini harus banyak sekali mendalami itu karena memang ini sholat ini penting. Nah, di sini yang menjadi orang disebut orang iman yang akan masuk surga adalah orang iman yang sholatnya itu khusyuk. Ada beberapa hal yang harus perhatikan ketika kita sholat. Yang pertama, sholat itu harus di dalam waktunya. Karena sholat di luar waktu nggak diterima. Inna sholat kanat alal mu'minin kitaban mawqutan dalam Al-Quran. Sesungguhnya sholat ini adalah kewajiban bagi orang iman yang sudah ditentukan waktunya. Nggak bisa asal-asalan. Subuh 7:30 nggak bisa. Ya. Mungkin ya sholat subuh iya, tapi hanya menggugurkan kewajiban, tidak ada pahala. Ya, hanya menggugurkan kewajiban. Karena kalau tidak, kafir dia. Sholat duhur di waktu maghrib misalkan. Karena dalam sedang perjalanan nanti aja kalau sudah sampai rumah sholatnya di rumah misalkan, ya kan. Maka itu tidak ada pahala. Hanya menggugurkan kewajiban. Ini yang pertama, sholat itu harus di dalam waktu. Duhur di waktu duhur sebelum asar. Ya, waktunya panjang itu kan, duhur sampai asar itu kan panjang. Makanya keterlaluan kalau orang masih nggak bisa sholat di waktu itu. Subuh mungkin agak pendek karena kalau sudah terbit nggak boleh malah sholat, larangan sholat. Kemudian asar ke maghrib juga sama. Kok lumayan lah beberapa jam. Pada sholat hanya 5 menit mungkin, itu pun kalau betul-betul khusyuk. Maghrib isya yang relatif pendek hanya 1 jam dan isya juga di situ panjang. Jadi kerjakan di dalam waktunya, itu yang pertama. Terus yang kedua, sholat itu harus tumanina. Mungkin khususnya kita simpan yang terakhir. Tumanina. Tumanina itu apa? Tumanina itu tenang di dalam sholatnya. Di dalam hadis itu ada seorang sahabat yang
masuk ke dalam masjid. Waktu itu Nabi sudah ada di masjid. Mungkin nanti suatu saya bacakan hadisnya. Nabi di dalam masjid, tentu ada sahabat datang ke masjid, dia sholat 2 rakaat, habis sholat 2 rakaat terus dia datang ke Nabi, dia salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi mengatakan, waalaikumsalam. Irji fasoli, fa innaka lam tusalli. Itu kata-kata Nabi. Ulangi, kembali sholat lagi. Kamu belum sholat. Padahal orang ini habis selesai sholat, Bapak Ibu. Orang ini baru saja selesai sholat dan Nabi tahu persis dia itu habis sholat. Tapi dia mengatakan, balik lagi, kamu sholat lagi. Karena Rasulullah SAW yang mengatakan begitu, aja dia sholat lagi 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat, dia datang lagi ke Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam kata Rasul. Terus Nabi mengatakan, irji fasoli, fa innaka lam tusalli. Sholat lagi sana. Karena menurut saya kamu belum sholat. Dia sudah sholat 2 kali, Bapak Ibu. Akhirnya dia tetap mengulangi lagi sholatnya. Dan sama persis sholatnya seperti tadi, sampai 3 kali. Ketika yang ketiganya dia datang lagi ke Rasulullah. Dia mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi mengatakan waalaikumsalam. Irji fasholli fa innaka lam tusolli. Salah sholat lagi. Ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. 3 kali Bapak Ibu. Akhirnya di saat 3 kali itu dia mengatakan ma ufsinu ala hada. Kurang lebihnya kama qala Rasulullah, kama qala Arawi. Kurang lebihnya dia mengatakan begitu. Nabi saya tidak bisa memperbaiki sholat saya. Mau engkau perintahkan beberapa puluh kali juga sholat saya tetap begitu. Fa'alim, ajari saya. Taluk dia kalau bahasa Sunda nama taluk. Taluk atau apa ya? Nyerah. Terus Nabi mengatakan, ketika kamu berdiri sholat, maka kamu supaya tumanina. Tenang. Tumanina itu bagaimana? Tumanina itu adalah ada jeda. Ya kan, di antara sebelum berdoa dan setelah berdoa menuju gerakan selanjutnya. Gampangnya begitu. Misalnya satu begini, saya takbir ya. Allahu Akbar. Nah setelah Allahu Akbar itu tidak langsung kabiro. Nah, berhenti dulu sebentar baru Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah katsira, dan seterusnya sampai selesai surat Al-Fatihah, surat. Nah setelah selesai surat misalkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, setelah kufuwan ahad itu berhenti dulu sebentar baru takbir. Allahu Akbar, sujud. Ruku. Langsung sujud biar cepat tadinya ya. Dia ruku. Nah, ketika posisi ruku plok begitu, jadi yang langsung berhenti langsung doa. Jangan langsung begitu sujud begitu ruku Allah langsung subhana rabbil azim tidak, tapi berhenti dulu sebentar. Rasakan dulu ketika kita sedang ruku. Baru setelah posisinya enak, hatta tatma'inna raki'an, ketika kamu tenang ruku kata Nabi, baru baca doa subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Nah, sebelum bangun dari ruku i'tidal, berhenti dulu sebentar. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Berhenti sebentar, baru sami Allahu liman hamidah. Berhenti dulu sebentar. Ya, jadi setelah i'tidal itu sami Allah liman hamidah, berdiri tegak, berhenti dulu sebentar, baru baca doa Rabbana walakal hamd. Ya, terus nanti berhenti dulu sebentar, baru sujud. Jadi ada tumakninah di situ, ada ketenangan di situ, ada posisi-posisi peribadatan kita kepada Allah yang kita rasakan ketika kita sedang ruku. Rasakan ketika kita sedang sujud, kita sedang menyimpan kepala kita yang kita sangat hargai ini, ya kan, untuk disimpan di lantai sejajar dengan kaki kita. Sebagai apa? Sebagai wujud menghamba kita kepada Allah. Rasakan itu, ya kan? Rasakan itu. Jatuhkan kepala kita di situ ketika sudah posisi sujud, baru kita doa Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Jadi ada ketenangan di situ. Nah itu namanya tumakninah. Insya Allah nanti kita akan bahas masalah tumakninah ini. Jadi yang pertama, sholat itu harus di dalam waktunya. Yang kedua, sholat itu harus tumakninah. Yang ketiga, sholat itu harus fasih dalam membaca lafal-lafalnya. Allahu Akbar, fasih. Terus Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukrata wa asila. Demikian juga Al-Fatihah, nanti kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fasih, baik.
Nah, itu apakah kita sholatnya dikeraskan ataupun samar, tetap harus jelas. Jangan sampai karena sholatnya samar mungkin atau sholat sendiri bacaan Fatihahnya cepat. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka itu akan mengurangi kesempurnaan sholatnya. Bukan itu yang Allah inginkan. Sholat itu santai saja, nikmati. Bahkan Nabi mengatakan arihna bi sholat, istirahatkanlah aku dengan sholat. Ya, berikan aku waktu luang ketika aku sholat, jangan diganggu. Jadi nikmati, fasih di dalam membaca. Karena itu yang Allah inginkan. Karena Al-Quran, bacaan di dalam sholat itu bacaan zikir. Salah baca bisa salah arti. Baca Arab itu begitu. Salah baca bisa salah arti. Maka bacalah yang betul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan seterusnya. Jadi dibaca dengan pelan, dibaca dengan fasih. Dan dihayati. Ya kan, dihayati semua yang kita baca. Dan yang terakhir, sholat itu harus khusyuk. Harus di dalam waktunya, harus tumanina, harus fasih dan harus khusyuk. Nah, ini khusyuk ini penting. Ya, khusyuk itu apa Bapak Ibu? Khusyuk itu adalah kita fokus, konsentrasi, menghayati apa yang kita baca. Dan kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Semua urusan selain urusan sholat ini adalah kecil. Karena Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka jangan sampai ketika Allahu Akbar ada telepon, dia angkat teleponnya. Berarti kan menganggap ini ada telepon ini lebih penting daripada urusan Allah. Stop semuanya, berhenti semuanya, fokus pada Allah. Ya, jadi karena sholat itu kan suatu zikir kita, doa di situ ada doa, ada zikir, ada minta perlindungan, dan hayati semua itu. Begitu disebut khusyuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta perlindungan, minta tolong. Hayati Bapak Ibu. Itu namanya khusyuk itu begitu, fokus. Bahkan di dalam hadis, ini saya siapkan dari hadisnya itu. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan an Ammar bin Yasir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salati tus'uha thumnuha sub'uha sudusuha khumsuha rub'uha thulusuha nisfuha. Jadi Rasulullah dari Ammar bin Yasir dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang selesai mengerjakan sholat, namun pahala sholat yang tercatat baginya hanya 1/10. Ya, 10%. Harusnya sholatnya misalkan gambarannya dia dapat pahala 100, dia hanya cuma dapat pahala 10 sholatnya. Kadang 1/9, kadang 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, paling banyak 1/2. Harusnya sholatnya mendapat 100, dia hanya dapat pahala 50. Kenapa? Karena tidak khusyuk. Ya, karena tidak khusyuk, tidak fokus. Nah, maka sekali lagi khusyuk ini penting. Dan inilah menjadi syarat yaitu orang iman yang akan dimasukkan ke dalam surga. Maka harus khusyuk. Guru saya dulu almarhum Mbah Sihab, Kiai Haji Sihabuddin pernah mengatakan bahwa ketika kita ingin khusyuk, maka ada 9 lubang dari diri kita harus tertutup. Maka insya Allah kita bisa khusyuk. Yang pertama, 2 lubang telinga. Ya, ini harus tertutup. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai sholat tapi mendengarkan. Ya. Ada hal-hal lain yang bisa mengganggu kehusyuan sholat. Misalkan sholat sambil dengerin musik misalkan, ya kan? Atau misalkan suaminya lagi sholat, istrinya malah muter musik karena istrinya lagi nggak sholat misalkan. Ya, otomatis akan tidak khusyuk, terganggu karena dia mendengar. 2 lubang telinganya mendengar sesuatu yang akan membuat dia tidak khusyuk. Ya, maka ketika sholat jembling itu apa ya? Diam. Ya tenang. Tidak ada gangguan. Akan tenang gitu kan. Maka akan khusyuk, akan bisa menghayati yang kita baca. Terus yang kedua, 2 lubang mata. Guru saya mengatakan mata ini lubang juga, 2 lubang mata. Sholat
matanya nggak boleh melihat sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Makanya Nabi mengatakan, "Dok basyuruka ala mauti sujud." Letakkan pandanganmu ke tempat sujud. Ada dulu yang bertanya kepada saya, "Ustaz, kenapa imam di Masjidil Haram sholatnya menghadap ke depan? Padahal kan hadis yang Ustaz sampaikan, sholat itu menghadap ke tempat sujud." Terus saya menjawab, imam Masjidil Haram kenapa menghadap ke depan? Karena tidak ada pemandangan yang lebih indah daripada Baitullah. Dan beliau melihat Baitullah. Nah, ini sholat di depan Baitullah, ya pasti yang paling indah dan melihat Baitullah. Ya kan? Tidak ada pemandangan yang lebih indah dari itu. Makanya beliau melihatnya ke depan. Ya, karena Baitullah di situ macam kita ngelihat ke bawah. Paling indah melihat Baitullah. Tapi kalau kita kan nggak melihat Baitullah, ya maka tekanlah ke tempat sujud. Walaupun kita punya gambar Baitullah, letakkan ke tempat sujud. Karena dengan begitu insya Allah kita akan khusyuk. Letakkan pandangan kita ke tempat sujud kita. Terus lubang selanjutnya 2 lubang hidung. Lubang hidung juga sama, Pak Ibu. Jangan sampai kita di dalam sholat mencium aroma-aroma yang buat kita tidak khusyuk. Ya kan? Misalkan lagi sholat, istrinya malah bikin mau goreng ikan asin misalkan. Ya kan? Nah, ini jadi nggak khusyuk. Aduh ini ikan asin nih. Apakah saya dikasih sisa apa tidak ini? Pikirannya kemana-mana. Ini mikirin ikan asin. Aduh, pada itu ikan asin beli itu 2 hari yang lalu, ya kan? Aduh, jangan-jangan basi. Ini sholat kenapa mikirin ikan asin, ya kan? Ya karena tadi hidungnya tidak tertutup. Maka sholat itu yang baik itu ya di tempat khusus di masjid yang nggak akan insya Allah mencium bau ikan asin, ya kan? Makanya dalam suatu hadis ya dalam Sahih Bukhari, Muslim dan juga yang lainnya pernah Nabi mengatakan ketika ada salah satu dari kalian makan bawang, kata Nabi, ya, basol, ya, makan bawang merah atau bawang putih, sebelum maka jauhilah masjidku. Maksudnya kata Nabi kalau mau ke masjid ya kumur dulu atau siwakan dulu. Kenapa? Karena rihuha qad qala janiha, kalau tidak salah itu saya dilupakan. Kama qala Rasulullah. Jadi sesungguhnya baunya itu mengganggu saya, mengganggu saudara-saudara kamu. Bau gitu. Ya, mengganggu. Karena itu bisa membuat tidak khusyuk. Nah, itu jadi lubang hidung harus ditutup. Maksudnya ditutup bukan berarti ditutup bukan. Jadi yang mengganggu pendengaran, yang mengganggu penglihatan, yang mengganggu aroma, penciuman itu harus dihilangkan semua ketika kita sholat. Terus juga satu lubang mulut. Mulut ini juga sama. Tidak boleh mulut ini mengeluarkan kalimat di luar doa sholat, di luar ucapan sholat, tidak boleh, tidak halal. Makanya disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan semua ucapan gerakan doa selain sholat. Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Halalnya ketika nanti sudah salam. Nah, kemudian berarti ini 2 tambah 2 4 tambah 2 6 tambah 1 7. 2 lagi 2 lubang di bawah kita. Lubang kemaluan depan, al-qubul dan ad-dubur, ya belakang. Maksudnya apa? Sholat tidak boleh dalam keadaan menahan kencing, menahan berak, tidak boleh. Kenapa? Karena itu juga akan membuat tidak khusyuk. Gitu. Makanya Nabi mengatakan kalau kamu mau berak dulu, jangan sholat. Kalau kamu mau kencing dulu, jangan sholat. Karena kalau menahan kencing nggak akan khusyuk. Aduh, mana imamnya lama lagi, malah dibaca surat yang panjang lagi. Aduh, aku udah gak kuat. Nah, gitu. Atau nahan kentut sampai molet begini. Ya kan sampai ada orang yang sholat begini. Karena dia mungkin menahan kentut takut batal. Ya batal aja padahal. Karena itu membuat tidak khusyuk. Itulah usaha kita dalam rangka sholatnya itu khusyuk. Bahkan kalau saya sampaikan terakhir ini suatu hadis, saya tadinya ingin channel ini hanya setengah jam saja, tapi ini lebih mungkin karena bab sholat ya. Jadi sahabat Nabi itu ada Bapak Ibu yang dia itu tidak terasa ketika dia sholat tidak terasa ada panah menempel di punggungnya, ada panah shot karena waktu perang tadi ya. Nah, ketika selesai sholat dikasih tahu sama temannya, Hai Rajul, itu ada panah nempel di punggung kamu. Hah? Gak kerasa saya. Nah, terus saya akan udahlah nanti saya mau cabut kata temannya. Kata yang kena panah ini jangan cabut dulu. Saya sholat dulu. Nanti ketika saya sholat cabut panah ini. Karena menurut cerita Bapak Ibu, mencabut panah itu lebih sakit daripada ketika ada panah itu masuk. Panah masuk aja sakit. Apalagi mencabutnya kan ada yang gininya. Nah dia mengatakan saya akan sholat. Tolong cabut panah saya ketika saya sholat. Karena ketika saya sholat, saya tidak akan merasakan sakit. Saking apa? Khusyuk. Bahkan dalam suatu riwayat itu, Imam Bukhari itu pernah sholat di kebun.
Sampai ketika selesai sholat dia tidak terasa di punggungnya ada 18 bekas gigitan kalajengking. Dia nggak kerasa. Itu zaman Rasulullah juga, zaman sahabat dulu juga ada orang yang karena sakit harus diamputasi kakinya, dipotong kakinya. Terus dia mengatakan, tolong potong kaki saya ketika saya sholat. Jadi obat biusnya itu sholat. Kenapa? Karena dengan sholat itu dia tidak merasakan apa-apa selain nikmatnya dia berbicara dengan Allah. Tidak ada yang dia rasakan kecuali indahnya dia mengatakan Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang dia ingat. Segala puji bagi Allah. Ya kan? Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hayati Bapak Ibu. Betul-betul resapi. Kalau Bapak Ibu bisa sholat itu nangis ketika sholat itu samar dan sendirian karena menghayati yang kita baca, itu luar biasa. Kalau nangis ketika sholat, ketika umroh, ketika haji sih ya rata-rata orang begitu karena syukur ya kan bisa sholat di Masjidil Haram nangis ya kan. Atau nangis karena lagi banyak cobaan ya. Tapi ini sholat dia nangis karena dia membaca yang dia baca. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin. Allah memiliki semuanya. Ya. Ar-Rahmanur Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaca terus semuanya subhana rabbil a'la. Enggak kerasa apapun. Ya. Ada orang sholat Allahu Akbar, ada nyamuk. Nyamuk aja masih kerasa. Berarti kan ya belum khusyuk banget. Nah, maka ini kita belajar Bapak. Semua kita belajar, semua kita ikhtiar ke sana. Oh, saya mau belum bisa khusyuk, berarti saya nggak usah sholat. Ya salah, semua kan harus dilatih, gitu. Harus dilatih, dibiasakan terus demi sedikit. Ya, kita usahakan menuju ke arah kesempurnaan. Karena pasti nggak akan ada yang sempurna, tapi minimal kita ada ikhtiar ke arah sana. Jadi insya Allah demikian Bapak Ibu kesempatan pengajian pembuka di channel ini. Insya Allah kita ini masih bahas Suratul Mu'minun dan masih membahas masalah khusyuk di dalam sholat. Ya kan? Belum yang lain-lain ini, yakin belum yang lain-lain, tapi ternyata waktunya juga durasinya lumayan ini. Ya kan? Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan dari bisa mengikuti sampai selesai ini. Ya karena sekali lagi ini masalah penting. Ya, saya coba untuk mengangkat hal-hal yang memang penting, urgent dalam ibadah ya salah satunya sholat ya urgent ya. Ada orang mungkin yang senang kalau pembahasan pengajian itu masalah Dajjal. Masalah Dajjal ya Ya'juj Ma'juj itu antusias ya. Padahal apa gitu kan. Urgensinya apa kita belajar memahami Dajjal gitu kan. Ya yang urgensi ya sholat ini urgent. Ini urgent, ini penting. Maka isu-isu yang penting masalah sholat ya ini insya Allah akan saya awali, ya, akan saya coba bahas, kita dalami seberapa kemampuan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi ikhtiar kita menuju ibadah yang Allah kehendaki sesuai dengan tugas kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah dan ibadah yang kita persembahkan pada Allah, ibadah yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Karena sekali lagi Allah tidak menerima kalau tidak kita siapkan dengan baik ya. Kalau asal-asalan Allah nggak mau. Ya kan? Itu Bapak Ibu insya Allah yang bisa saya sampaikan di kesempatan pembukaan ini. Sekali lagi Bapak Ibu ada yang kritik, saran atau pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar ya, atau mungkin insya Allah nanti akan saya jawab, atau mungkin Bapak Ibu ingin ada pembahasan yang lain silakan tulis saja. Saya harapkan channel ini sekali lagi menjadi sarana untuk kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar, sarana untuk kita bisa banyak belajar mengenai ilmu Quran hadis. Nah, ilmu Islam saya pun tidak merasa lebih baik, hanya saya mungkin karena dulu pernah mondok ya, jadi punya kewajiban untuk menyampaikan sesuai dengan sabda Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku Nabi walaupun hanya satu ayat. Ketika kita sudah mengkaji satu ayat, kita punya kewajiban untuk menyampaikannya, apalagi berayat-ayat yang sudah saya kaji ya kan. Sekali lagi itulah yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini, kesempatan yang pertama ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan taufik wal hidayah, Allah memberikan istiqomah sehingga saya bisa terus mengisi ini. Tentu ketika Bapak Ibu like, komen ataupun share akan menjadi tambahan semangat. Tentu kalaupun tidak ya kami tetap akan istiqomah ya, karena sekali lagi kami mengharapkan pahala dari Allah. Namun kalau banyak yang like itu kan tentu kita menjadi jadi tambah semangat, atau ternyata
ada yang mendengarkan, ada yang mendengarkan dan ada yang merasa terbantu mungkin dengan ilmu yang saya sampaikan ini. Namun sekali lagi kalau ada kekurangan, kesalahan, keterbatasan kami dalam menyampaikan ilmu, ya untuk kami adalah manusia biasa yang banyak sekali kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya kan, mudah-mudahan Bapak Ibu dimanapun berada Allah memberikan kesehatan, taufik, wal hidayah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma wajil sadadi wal hadil rasad. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.